Nah, oke sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan unboxing dulu, teman-teman. Dan di depan saya ini udah ada satu buah dus dan ini di dalamnya itu ada puli, teman-teman ya. Mangkok puli. Ini mangkok pulinya dia bubutan. Nah, dia tuh mangkok puli yang belakang, teman-teman ya. Jadi ini saya beli yang bubut kartel, teman-teman ya. Nah, ini dus boxnya nggak ada apa-apa lagi, cuman kayak gini aja. Dan di dalamnya kita ada bubble wrapnya juga. Terus di sini ada gantungan kunci juga ya, ASTN ini nama tempat bubutnya dan ini nama tokonya ya, Woms Gift Shop. Dan di sini saya nggak di endorse ya, jadi saya beli sendiri. Oke ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung ibadah gitu aja. Ini juga kita dikasih stiker kayak gini. Nah, ini kayaknya cutting teman-teman ya, ini stiker. Nah, dan ini dia puli bubutannya teman-teman ya. Nah, ini mangkok puli ini tuh kemarin saya beli harganya sekitar 180.000 teman-teman. Dan ini buat Honda Beat FI teman-teman ya. Beat Karbu juga bisa kayaknya sih ya, Beat Karbu, Beat ISP juga kayaknya bisa, sama aja kalau mangkok puli kayak gini. Dan di sini juga ada bubutan lubang-lubangnya kayak gini teman-teman ya. Ini diperbanyak juga, terus di bagian pinggirnya juga ada bubutan lubang kayak gini. Nah, ini tuh fungsinya buat meredam panas teman-teman ya, jadi supaya nggak terlalu banyak panas gitu. Nah, dan di sini bisa kalian lihat ya. Nah, ini di bagian dalamnya, aduh kalau di kamera nggak tahu kelihatan atau enggak gitu ya. Nah, ini tuh di bagian sini tuh ada bubutan kartelnya teman-teman kayak gini. Nah, jadi itu dia teman-teman bubutan kartelnya, atau biasanya sih di sini bilangnya kenurling teman-teman ya, di bubut kenurling. Soalnya beda-beda sih ya. Nah, oke sekarang kita langsung pasang aja teman-teman di motornya. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini saya bakalan test ride teman-teman hasil pemasangan mangkok kupling kemarin ya, mangkok kampas yang kemarin. Dan untuk pertama gitu ya, efeknya yang bakalan kalian rasakan gitu ya, setelah ganti mangkok itu ada suara teman-teman berdecit di bagian CVT. Itu dikarenakan ada bubutan knurlingnya atau bubutan kartelnya gitu ya kan, di bagian dalamnya tuh ada bubutan kartelnya gitu atau bubutan knurlingnya, dan itu tuh menghasilkan efek suara teman-teman. Jadi kayak gini nih. Nah, jadi suara seperti ada berdecitnya gitu ya. Nah, tapi suara itu tuh nggak terus-terusan ada gitu. Suara itu tuh cuman ada waktu pertama kali kalian narik gas aja teman-teman. Jadi kalau misalkan udah maju di jalanan itu udah nggak ada teman-teman, si suaranya hilang gitu ya. Nah, oke sekarang kita tes jalan teman-teman. Dan salah. Bentar. Tuh kalau misalkan udah jalan gini sih, si suara tadinya tuh udah hilang gitu ya teman-teman, nggak ada. Dan itu tuh bisa jadi poin plus tapi juga bisa jadi poin minus buat yang nggak suka sama suaranya gitu ya. Nah, tapi jujur buat saya pribadi, saya suka banget sama suaranya. Soalnya dia jadi cukup unik teman-teman ya, jadi beda dari yang lain gitu. Dulu banget sih saya pernah gitu ya pasang siwingan plat gitu ya, plat di bagian kipas, dan itu tuh bunyinya sama banget. Itu bunyinya hampir sama kayak gitu teman-teman, ada suara nging gitu, dan ini juga sama gitu. Nah, cuman bedanya kalau itu kan pas maju juga ada gitu ya yang pakai plat mah.
Nah sedangkan kalau di puli ini dia adanya pas kita awal narik gas doang teman-teman. Jadi kalau misalkan udah jalan normal itu udah nggak ada lagi suaranya. Dan ya itu bisa jadi poin plus juga buat yang suka sama suaranya, termasuk saya pribadi ya. Saya pribadi cukup suka sama suaranya teman-teman. Aduh anjir, bensinnya beak karena ya seperti yang saya bilang itu, si suaranya itu cukup unik teman-teman menurut saya pribadi. Jadi saya cukup suka sama suaranya. Nah tapi ya si suaranya juga itu nggak terlalu nyaring teman-teman, jadi nggak terlalu mengganggu juga gitu ya kalau misalkan memang kalian nggak suka sama suaranya. Jadi ya bisa dibilang buat kalian yang nggak suka juga itu aman-aman aja karena nggak terlalu mengganggu teman-teman, apalagi di jalanan kayak gini tuh itu nggak kedengeran gitu. Nah untuk performa yang saya rasain gitu ya teman-teman di jalan itu sebenarnya nggak terlalu berasa banget gitu ya ke akselerasi ataupun top speed. Soalnya memang untuk kampasnya saya masih original gitu ya, saya masih bawaan pabriknya, dan itu juga kampasnya udah habis. Jadi untuk performa ke akselerasi ataupun stop speed itu belum ada pengaruh gitu ya kalau di motor saya. Nah tapi gitu ya, pengaruhnya itu waktu di tanjakan teman-teman ya. Kalau di trek nanjak gitu itu baru teman-teman berasa banget bedanya gitu. Yang biasanya tuh di trek nanjak tuh si motor tuh apa ya, kalau bahasa orang nama ngelai gitu ya aja. Jadi kurang enak gitu ya. Jadi kayak yang ngeden gitu, tapi dia si motor tuh gerung gitu, tapi dia majunya tuh pelan gitu. Nah kalau misalkan ganti pakai mangkok yang kemarin gitu ya, itu ditanjakan tuh dia jadi nggak gerung lagi teman-teman. Jadi dia suaranya jadi lebih stabil gitu. Dan itu kayaknya ya kalau prinsip saya gitu, bukan prinsip sih, opini saya gitu, itu dikarenakan adanya bubutan knurling itu teman-teman. Jadi si kampasnya itu tuh dia jadi lebih nempel gitu teman-teman ke bagian mangkoknya. Jadi lebih minim gesekan teman-teman. Itu sih menurut opini saya gitu ya, menurut teori yang saya rasakan gitu ya, itu menurutnya. Tapi nggak tahu sih ya kalau misalkan teori kalian gimana. Tapi ya kalau menurut teori saya sih kayak gitu gitu. Jadi si kampasnya tuh dia jadi lebih nempel ke mangkoknya gitu karena ada bubutan knurlingnya itu. Nah terus efek positifnya juga si kampas jadi lebih irit. Nah kenapa? Soalnya pada saat minim gesekan gitu ya, itu si kampas juga jadi lebih sedikit terkikis teman-teman. Jadi pada saat si kampas naik ke mangkok gitu, itu kan jadi minim gesekan gitu ya. Nah jadi juga si kampasnya tuh jadi lebih sedikit terkikis teman-teman. Dari biasanya, kalau biasanya itu kan banyak banget gesekan gitu, itu kan semakin banyak terkikis gitu ya. Nah kalau misalkan ini dia jadi lebih berkurang teman-teman gesekannya, jadi sedikit terkikisnya, dan itu bakalan jadi lebih awet ke kampas kalian. Itu poin plusnya lagi teman-teman. Nah untuk poin plus selanjutnya sih dari segi keawetan knurlingnya teman-teman ya, itu saya belum bisa pastiin itu bisa cukup, ngantri panjang, saya nggak bisa pastiin itu bakalan awet atau enggak gitu ya si knurlingnya. Soalnya ya yang namanya bubutan gitu kan ya, apalagi juga knurlingnya tuh tipis banget seperti yang kalian lihat kemarin. Saya nggak bisa jamin kalau si bubutan knurling itu bakalan awet tahan lama sampai tahunan, atau nggak sih, nggak bakalan sampai tahunan, kayaknya bulanan sih. Kalau feeling saya 3 bulan 2 bulan juga tuh knurlingnya udah mulai aus teman-teman. Tapi ya untuk kali ini gitu ya, yang saya rasakan memang di top speed ataupun di akselerasi itu nggak ada yang berpengaruh gitu, cuman berpengaruh di pada saat trek tanjakan aja sih. Jadi lebih enak gitu teman-teman, nggak gerung banget gitu waktu ditanyakannya. Nah untuk testing kekuatan knurlingnya sih kayaknya saya bakalan bikin lagi video selanjutnya teman-teman ya, buat testing gitu ya knurlingnya tuh kuat berapa lama. Kayaknya saya bakalan bikin lagi kurang lebih 2-3 bulan ke depan teman-teman. Nah oke, jadi itu dia teman-teman untuk video
review yang saya rasakan kali ini anjay. Dan mohon maaf banget ya untuk pemasangannya saya nggak rekam penuh gitu, soalnya saya nggak ada alat-alatnya buat buka puli belakang. Jadi saya minta ke mekanik khusus teman-teman aja, mekanik andalan saya gitu. Nah oke, jadi itu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke? Sampurasun.